Mahakarya Perjalanan April Cirebon dari Jalanan menuju Singgasana DA7. Tragedi terhentinya langkah sang bintang di babak top 3 malam. Malam itu, lampu panggung Dangdut Akademi 7 terasa lebih redup bagi seorang Afriani Mida Soleha, atau yang akrab disapa April. Di bawah sorotan lampu studio yang megah pada Rabu malam 17 Desember 2025, suasana mendadak mencekam saat nama sang mutiara dari Cirebon diumumkan harus tersenggol. Meski langkahnya terhenti tepat di gerbang Grand Final, April tetap berdiri dengan kepala tegak sebagai juara 3 yang terhormat. Isak tangis haru pecah di seluruh penjuru studio saat ia menyadari bahwa perjuangan panjangnya telah mencapai titik puncak yang luar biasa. Baginya, posisi ketiga bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah proklamasi bahwa seorang gadis desa mampu mengguncang panggung nasional. Perjalanan ini adalah saksi bisu dari dedikasi tanpa batas yang ia curahkan setiap malam demi sebuah mimpi besar. Persaingan sengit menuju puncak Grand Final yang menegangkan. Kepergian April dari kompetisi menyisakan 2 petarung tangguh yang siap memperebutkan mahkota tertinggi, yakni Valen dari Pamekasan dan Tasya dari Tangerang Selatan. Atmosfer persaingan di babak top 3 tersebut memang sangat intens, di mana setiap nada yang dilantunkan membawa beban harapan jutaan pendukung. April, yang berasal dari Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, telah memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga detik terakhir. Meskipun ia harus merelakan tiket Grand Final kepada rekan sejawatnya, namanya tetap terukir sebagai salah satu kontestan yang paling berpengaruh musim ini. Keberhasilan Valen dan Tasya melaju ke babak pamungkas tak lepas dari performa spektakuler yang mereka tunjukkan. Namun, kehadiran April di panggung tersebut tetap menjadi standar kualitas yang sangat tinggi bagi musik dangdut tanah air. Pesona gadis 14 tahun yang menggetarkan panggung nasional. Di usianya yang masih sangat belia, yakni 14 tahun, April telah menunjukkan kematangan vokal dan aksi panggung yang melampaui usianya. Penampilannya yang selalu ikonik dan penuh penjiwaan seringkali membuat para juri terpana tak percaya bahwa sosok di depan mereka adalah seorang remaja belia. Setiap kali ia melangkah ke panggung, ada energi magis yang terpancar dari tatapan matanya yang tajam namun lembut. April bukan sekadar bernyanyi, ia bercerita melalui setiap cengkok dan desahan nafasnya yang penuh emosi. Konsistensinya dalam memberikan yang terbaik di depan penonton telah menjadikannya magnet utama dalam setiap episode Dangdut Akademi 7. Keberaniannya untuk bereksperimen dengan berbagai genre di bawah balutan musik dangdut membuktikan bahwa ia adalah seniman sejati yang lahir dari bakat alamiah dan kemauan belajar yang sangat keras. Elegi kehidupan dari jalanan berdebu menuju cahaya terang. Kisah hidup April adalah sebuah narasi tentang keteguhan hati di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, ia tidak memiliki kemewahan untuk belajar musik di sekolah formal yang mahal. Sebaliknya, kehidupan mengajarnya melalui debu jalanan dan panas terik matahari. Sebelum namanya menggema di panggung megah Indosiar, April adalah seorang pengamen jalanan yang berjuang menyambung hidup bersama sang ayah. Setiap rupiah yang ia dapatkan dari kemurahan hati pejalan kaki adalah nafas bagi keluarganya. Ia tidak pernah malu dengan asal-usulnya. Justru jalanan adalah universitas terbaik yang membentuk karakter baja dalam dirinya. Kisah pilu ini menjadi fondasi yang kuat bagi setiap lirik sedih yang ia nyanyikan, karena ia tidak hanya berakting, melainkan merasakan setiap kepedihan yang ia sampaikan lewat suaranya. Perjuangan tanpa henti melalui mengamen dan live streaming. Kesulitan ekonomi yang mendalam memaksa April dan ibunya untuk memutar otak demi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Selain mengamen secara fisik dengan berkeliling dari satu desa ke desa lain, melewati pasar yang ramai hingga jalan raya yang bising, April juga merambah dunia digital. Di tengah kelelahan setelah seharian berjalan kaki, ia masih menyempatkan diri untuk melakukan live streaming guna menjangkau lebih banyak orang yang bersedia mendukung bakatnya. Karena dulu ekonomi sangat sulit, kami mencoba segala cara untuk bertahan, kenang April dengan suara yang bergetar. Aktivitas ini bukan sekadar mencari materi, melainkan cara April untuk tetap terhubung dengan mimpinya meski di tengah keterbatasan. Kegigihannya dalam memanfaatkan teknologi di tengah kemiskinan menunjukkan bahwa ia adalah pejuang yang adaptif dan pantang menyerah. Ayahanda Suhenda, sang mentor sejati di balik layar kehidupan. Hubungan antara April dan ayahnya, Suhenda, adalah sebuah ikatan yang lebih dari sekadar orang tua dan anak. Mereka adalah rekan seperjuangan yang tak terpisahkan. Suhenda tidak hanya menemani April mengamen, tetapi juga menjadi saksi pertama dari setiap perkembangan vokal putrinya.
Dengan bangga, Suhenda memuji April sebagai anak yang luar biasa, yang tak pernah mengeluh meski harus menempuh jarak berkilo-kilometer setiap harinya. Bagi April, ayahnya adalah teman bicara, pelindung, sekaligus kritikus musik pertamanya. Saat mereka berdiri di pinggir jalan, sang ayah selalu memberikan semangat agar April memberikan penampilan terbaiknya, seolah-olah mereka sedang berada di panggung konser besar. Kekuatan emosional yang terbangun di antara keduanya menjadi sumber energi utama bagi April saat ia merasa lelah menghadapi kerasnya kompetisi di panggung Dangdut Akademi 7. Filosofi mengamen sebagai kawah candra di muka olah vokal. Bagi banyak orang, mengamen mungkin dianggap sebagai kegiatan yang melelahkan. Namun bagi April, setiap langkah kaki adalah sesi latihan vokal yang berharga. Ia mengungkapkan bahwa tradisi tarian di daerahnya yang memadukan unsur Jawa dan dangdut menjadi sarana untuk melatih kelincahan tubuh dan nafasnya. Bernyanyi sambil terus berjalan di bawah terik matahari menuntut kontrol pernafasan yang luar biasa kuat, sebuah teknik yang secara tidak sengaja ia kuasai melalui kerasnya rutinitas harian. Nyanyi sambil jalan membutuhkan nafas panjang, jadi ada latihan fisik juga saat mengamen, ujar April dengan penuh ketulusan. Pengalaman empiris ini memberinya keunggulan teknis yang jarang dimiliki oleh penyanyi lain yang terbiasa berlatih di dalam ruangan ber-AC. Jalanan adalah panggung paling jujur yang membentuk April menjadi penyanyi dengan stamina dan mental yang sekeras karang. Air mata kebanggaan dan hadiah prestisius sang juara ketiga. Meskipun takhta juara pertama tidak berada di tangannya, April menutup tirai perjalanannya di DA7 dengan prestasi yang sangat membanggakan. Dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru, ia menyatakan rasa bangganya bisa berdiri sejajar dengan para finalis terbaik di negeri ini. Sebagai juara 3, April tidak pulang dengan tangan hampa. Ia dianugerahi berbagai hadiah mewah yang akan menjadi batu loncatan bagi karirnya. Selain uang tunai sebesar 100 juta rupiah yang sangat berarti bagi keluarganya, ia juga menerima medali penghargaan dan beasiswa penuh untuk menempuh pendidikan di Institut Media Digital MTech IMDA. Hadiah-hadiah ini adalah simbol dari pengakuan industri terhadap bakat besarnya. Kemenangan ini bukan sekadar tentang angka atau nominal, melainkan tentang validasi atas segala tetes keringat dan air mata yang telah ia korbankan selama bertahun-tahun di jalanan. Masa depan gemilang, single perdana dan kontrak profesional. Langkah awal April di industri musik nasional akan segera dimulai dengan hadirnya single perdana yang merupakan bagian dari hadiah kemenangannya. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan fasilitas apartemen siap huni selama 1 tahun yang akan mendukung mobilitasnya di Jakarta. Kontrak eksklusif dengan manajemen artis dan label rekaman ternama kini telah berada di tangannya, menjamin bahwa karir April tidak akan berhenti setelah kompetisi berakhir. Pintu-pintu kesuksesan yang selama ini tertutup rapat karena kemiskinan kini terbuka lebar dengan karpet merah yang terbentang. Semua fasilitas ini disiapkan untuk membentuk April menjadi diva dangdut masa depan yang profesional dan berwawasan luas. Dengan dukungan manajemen yang solid, ia diprediksi akan menjadi aset berharga bagi musik dangdut yang mampu membawa warna baru melalui latar belakangnya yang unik dan otentik. Ungkapan syukur dan harapan bagi masa depan musik dangdut. Dalam kata-kata penutupnya yang penuh kerendahan hati, April tak lupa memanjatkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tuanya yang selalu setia mendampingi. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kru Indosiar, para pelatih, serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan melalui pesan singkat maupun virtual gift. Meskipun ia belum berhasil menembus babak grand final, ia merasa telah memenangkan pertarungan melawan keterbatasan hidupnya sendiri. Pencapaian ini adalah modal besar bagi saya untuk terus berkarya, tutupnya dengan senyum yang memancarkan optimisme. Kisah April adalah bukti nyata bahwa mimpi setinggi langit bisa dicapai, bahkan oleh mereka yang memulai langkah dari titik terendah. Kini, April bukan lagi sekadar pengamen dari Cirebon, melainkan seorang bintang baru yang siap menyinari panggung hiburan Indonesia selamanya.